hadir di tengah-tengah kami para narasumber. Pertama kami kenalkan yaitu Pak calon doktor Pak Habibie. Ya, berikan tepuk tangan untuk Pak Habibie. Habibie Esos MAP. Beliau adalah seorang pengamat dan juga aktif dalam kegiatan akademisi dan juga politisi. Beliau adalah mantan anggota DPRD Kota Tangerang 10 tahun ya, dua periode ya. Ya, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Dalam dialog ini beliau akan nanti memaparkan bagaimana tinjauan sosiologi sejarah Raden Arya Wangsakara dalam perspektif pemerintahan Tangerang dari masa lalu sampai masa sekarang ini. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kita yaitu Kang Uten Stendi. Gimana kabarnya Kang Uten? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah salah satu penulis, pengamat dan peneliti. Juga beliau adalah presiden dari Tangsel Pub dan Banten ya, kalau nggak salah presiden. Ya. Nah, beliau akan mengulas tentang jejak Arya Wangsakara ini dalam perspektif sosial budaya. Sejarah Tangerang dari masa kerajaan Sunda, kemudian masa kolonial ya, kemudian juga sampai masa kekinian sehingga menjadi satu karakter. Nah, itu ya, menjadi satu karakter watak dan masyarakat daripada Tangerang nantinya itu. Berikan tepuk tangan untuk Kang Uten. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Kang Ali Taba. Nah, ini Kang Ali Taba ini adalah Ketua Balai Adat Garian Tangerang. Beliau juga seorang budayawan, pelukis supranatural, ya, ya. Dan juga beliau adalah direktur dari Ladang Mas Production yang mengemas tentang beberapa program di Trans 7 seperti jejak-jejak misteri, kemudian ekspedisi alam gaib dan lain sebagainya. Berikan tepuk tangan untuk Kang Ali Taba. Dan beliau sanggarnya adalah Sanggar Budaya Kemuning ya. Ya, beliau aktif juga di Sanggar Budaya Kemuning di Legong. Kemudian beliau akan mengemas atau membahas tentang sejarah Tangerang dari masa ke masa. Nah, beliau ini nanti akan memberikan sebuah pencerahan, sebuah jejak riwayat Tangerang yang menjadi peradaban baru dan peradaban masa lalu yang menjadi contoh untuk pada masa yang akan datang. Berikan tepuk tangan untuk Kang Haji Ali. Kemudian hadir di tengah kami juga yaitu Dr. Komaruzaman. Beliau adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang yang juga penggiat, termasuk salah satu diantaranya adalah pengurus ICMI ya, ICMI Kabupaten Tangerang. Ya, ICMI Kabupaten Tangerang. Beliau akan membahas tentang bagaimana peran sejarah yang mempunyai yang sangat penting sekali bagi karakteristik anak-anak sekolah. Nah, ini kita akan menjadikan di Tangerang Raya, Ketanggerangan ini akan menjadi mulok sejarah. Bagaimana bentuk regulasinya, kebijakan, dan pengaruhnya sejarah bagi generasi muda. Insya Allah nanti Kang Komaruzaman dari Dewan Pendidikan akan memberikan satu pencerahan. Berikan tepuk tangan untuk narasumber kita, Pak Dr. Komaruzaman. Kemudian di samping sana, waduh, yang putih ini, Kang Raden, ya, Pangeran dari Kesultanan Banten, ya, Kang Tubagus Bukit Nur Fadil Tirta Yasa. Beliau adalah sekali jabatannya, selain sebagai Ketua Robito Babat Kesultanan Banten,
beliau juga pemangku adat di Kearian Tangerang, beliau juga banyaklah salah satu pemangku adat dari Kesultanan Banten. Dan terima kasih kepada teman-teman para Kesultanan Banten yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Hadir di sana juga sekjen dan pengurus serta anggota yang telah tergabung. Terima kasih atas gabungannya di virtual di acara dialog ini. Assalamualaikum Pak Anwar. Yang kami hormati, baik, kita akan menggunakan sesi ini secara langsung saja. Kami kasih waktu paparan kepada para narasumber ini 10 menit. Kemudian setelah itu nanti kita mungkin ada dialog interaktif untuk bagaimana mempertajam tentang apa materi yang akan disampaikannya. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka untuk pertama, yaitu untuk narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Habibie. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Moderator yang saya hormati, para narasumber yang saya cintai sebelumnya, sepuh yang saya hormati, Ketua KAC dan Roni yang saya hormati, dan seluruh hadirin peserta diskusi terakhir yang luar biasa yang bisa hadir di tempat ini maupun secara online. Pertama, saya mohon maaf kalau tidak membuat makalah ya sebagai bahan diskusi kita, tapi setidaknya nanti saya hanya sebentar saja dan hanya menyampaikan poin-poin saja dari kajian atau dari apa yang diminta oleh moderator tadi yang tadi telah disebutkan terkait dengan tema tentang perspektif sosiologi dan pemerintahan daerah, pemerintahan pada saat itu. Tentu saya mulai, kita coba masuk ke dalam pemikiran atau kondisi situasi masyarakat secara sosiologis pada tahun 1600-an ya. Jadi abad 17 ya. Abad 17 kita coba masuk ke dalam setting sosial yang ada pada saat itu waktu Bahariya Wangsakara ini hijrah atau pindah dari Sumedang ke Tangerang. Yang saya baca dari buku-buku yang ada tentang sejarah, baik yang ditulis oleh Pak Mukti Ali, kemudian juga oleh Pak Lutfi, ya, kemudian juga sejarah pembentukan naskah akademik pemerintah Kabupaten Naga yang alhamdulillah sekarang sudah diganti ya, ulang tahunnya ditarik kepada Bahariya Wangsakara. Ada catatan yang bisa kita simpulkan sesungguhnya, dan ini bisa menjadi inspirasi teladan buat kita selaku masyarakat Kota Tangerang, pada khususnya masyarakat Tangerang ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan nanti pada tataran implementasi praktisnya ya silakan saja, dari hasil diskusi ini ada para narasumber yang luar biasa di sebelah kiri saya, bisa kita jadikan sebagai polisai kebijakan dari pemerintah baik itu di 3 wilayah untuk menderivasi kira-kira apa yang nilai-nilai apa yang bisa kita turunkan dan bisa menjadi pengingat buat kita khususnya generasi muda. Jadi sebelumnya saya juga mengapresiasi terhadap pemberian gelar pahlawan nasional dari pemerintah pusat terhadap Bahariya Wangsakara. Ini menunjukkan bahwa perjuangan beliau ini memang sudah diakui secara formil oleh negara. Itu kita selaku masyarakat Tangerang sangat mengapresiasi dan sangat menghargai. Pertama yang saya lihat secara sosiologis bahwa beliau sosok yang luar biasa, itu pasti. Pada eranya apalagi, pada masanya. Kalau kita lihat sosiologi itu kan produk dari modernitas. Perkembangan sosiologi itu sendiri baru muncul di abad 18, pada saat setelah revolusi Prancis pada awal
Barat baru kebuka matanya ketika rasionalitas atau akal pikiran lebih diutamakan dibandingkan pola pikir yang tradisional. Tapi sesungguhnya kalau saya lihat modernitas yang dibawa itu sudah ada pada zaman Baharya Wangsakara. Ketika dia keluar dari Sumedang Gajah, itu sudah menunjukkan modernitas yang luar biasa yang dimunculkan oleh Baharya Wangsakara. Pertama, kritik sosial dia terhadap hegemoni atau terhadap kolonialisme yang ada pada saat itu ya, Pak Mugi ya. Pak Mugi masih lebih paham tentang ini. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan beliau luar biasa, melihat secara rasionalitas bahwa ada kepentingan apa ketika terjadi antara Sumedang dengan Mataram, sehingga beliau harus padahal beliau sebagai terang atau darah biru yang ada di lingkungan istana, boleh disebut itu. Tapi beliau mau meninggalkan darah birunya lah dalam kutip ya, kebesarannya untuk hijrah dan kemudian membangun aliansi dengan Banten dalam hal ini, atau aliansi dengan yang pusat pergerakan yang lain untuk melawan kolonialisme. Ini yang perlu kita catat, bahwa semangat ini yang harus ada pada diri kita saat ini, para generasi muda, untuk melawan hegemoni kekuasaan yang tirani, yang zalim misalnya begitu. Dan beliau pada usia remaja sudah berani untuk menegaskan posisi itu. Bayangkan pada usia 13 tahun sudah menegaskan. Kalau kurang-kurang baca, nggak mungkin dia punya sikap seperti itu. Kalau kurang-kurang referensi ya, bacaan, itu yang pertama ya. Jadi beliau berani menegaskan kedua. Nah yang kedua, pada saat beliau sudah masuk ke Tangerang, kemudian beraliansi, karena kita kenal kalau kita baca relasi kekuasaan, kalau berdasarkan relasi kekuasaan, bahwa menegaskan bahwa kekuasaan pada saat penyebaran Islam melawan Belanda itu dibangun oleh relasi kekuasaan yang ada antar tokoh-tokoh pergerakan yang ada. Selamat datang dari Dinas. Ini yang pertama menjadi catatan kita. Dan yang kedua, jadi ingin saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa beliau sosok modernis yang memiliki kemajuan masyarakat. Dan beliau melepaskan tradisionalisme untuk kemudian masuk ke dalam kemajuan masyarakat. Karena modernitas itu akarnya apa? Akarnya adalah kemajuan, bahwa hari depan harus lebih baik dari hari ini. Ini yang harus menjadi catatan poin kita, bahwa beliau berani menegaskan bahwa beliau bukan hidup sebagaimana adanya, tapi seharusnya apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Ini yang menjadi poin. Dan saya pikir ini sosok yang luar biasa. Yang kedua, saya pikir ini sesuai dengan teori-teori Anthony Giddens atau lain sebagainya yang menegaskan bahwa modernitas itu suatu keharusan untuk mencapai kemajuan masyarakatnya, masyarakat manusia yang harus lebih baik, manusia yang lebih harus setiap hari harus lebih baik. Dan Baharya Wangsakara menegaskan itu, bahwa dia nggak boleh stagnan, nggak boleh berhenti, nggak boleh terkukung oleh tradisionalisme, tapi dia mau mencoba melakukan perubahan. Dan dia berani menegaskan itu, dia keluar dari Sumedang, dia kemudian membangun aliansi kekuatan dengan Banten, dia lawan kolonialisme. Dan yang lebih keren lagi, hadirin, ketika dia ditunjuk sebagai duta besar. Kalau Michael Popol bilang, ahli sosiologi itu, bahwa kemampuan bahasa itu sangat penting di dalam hanya sekedar membaca dunia, tapi bahkan menciptakan dunia. Bisa kita bayangkan pada saat itu 1900 belum ada teknologi yang ini. Tapi beliau
diberikan mandat untuk menjadi duta besar kerajaan Belanda untuk keliling dunia lah bahasanya. Menjadi pertanyaan kita belajar bahasanya luar biasa. Berapa bahasa yang beliau kuasai? Nah ini dari Papua jadi dengan pendidikan ini karena usia sekian masih remaja ya, atau sekian muda gitu, ditunjuk menjadi duta besar yang saat ini belum ada teknologi, yang belum ada, di seniorinya juga belum ada, tapi beliau berani untuk tampil ke depan untuk membawa namanya pesan dari apa menjadi duta, apa menjadi diplomasi. Jadi kemampuan bahasa itu menjadi catatan kita. Dan orang kalau nggak punya kemampuan bahasa, bukan cuma ya saat ini, ya akan terbelakang. Kenapa? Ya kan nggak bisa apa-apain. Saya yakin kalau mau ada penelitian, beliau kemampuan bahasanya sudah luar biasa. Bisa bahasa Arab, pasti itu ya. Nggak mungkin bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda. Ini menjadi catatan kita yang menjadi semangat bagi kita yang generasi muda. Ayo kita pelajari, karena kalau kita mau menciptakan dunia ya harus bahasa. Itu yang ketiga, ketika beliau ditunjuk untuk menjadi menjadi bupati lah, atau bahasanya masa atau apa, orang ditunjuk sebagai keahlian di Tangerang. Ini sebetulnya kalau mencatatkan kita secara sosiolog, secara modernitas, ini menunjukkan bahwa beliau melakukan penataan sistem pemerintahan yang ada di Kerajaan Banten. Dalam konteks beliau mengkapitalisasi, menerjemahkan rasionalitas dalam aspek-aspek pemerintahan yang ada bahkan di Kerajaan Banten atau bahkan di Tangerang. Jadi peletak dasar modernitas itu yang pertama secara sistem pemerintahan, Sultan Abdul Rahman berikan sultannya pada saat itu. Nah berarti sudah ada sistem pemerintahan modern pada saat itu. Kemudian di Tangerang juga. Tapi beliau pada saatnya setelah mendapat penataan termasuk militer dan kontrol, karena kita tidak bisa bayangkan, kalau tidak ada penataan secara administratif militer pada saat itu, apa jadinya? Dan beliau melakukannya luar biasa. Tapi walaupun secara itu juga tadi ada saat sisi keilmuan beliau menerjemahkan kitab-kitab tasawuf yang bagi kita saat ini sangat berat, tapi beliau berani menerjemahkan itu menunjukkan bahwa beliau seorang model. Beliau punya visi, punya kemajuan. Apa contohnya? Kitab yang Arabi ya, beliau berani terjemahkan pada saat itu. Itu Sanul Kamil, kitab tasawuf yang lumayan ya, walaupun itu kontroversial ya, tapi itu kitab tasawuf yang luar biasa berat. Dan beliau terjemahkan itu punya warisan harga. Konsepsi modernitas kita harus beragam dan berjaring. Kalau kita nggak mau ketinggalan. Jadi singkatnya, pertama, kalau saya melihat secara sosiologi, beliau adalah seorang modernis. Walaupun pada masanya itu Eropa masih didukung oleh tradisionalisme kita, tapi beliau berani tampil menjelajahi dunia. Beliau belajar bahasa, beliau terapkan nation state kepada provinsi Kerajaan Banten. Beliau bangun kemajuan, dan itu apa buktinya? Beliau bantu masyarakat dalam secara sosiologis yang ada jangan orang-orang dalam. Tapi sisi genuine yang luar biasa. Pada saatnya ketika beliau sudah merasa cukup melakukan kaderisasi, beliau selesai, beliau mundur dan fokus pada kegiatan agama, spiritualitas. Ini yang saya bisa persembahkan. Jadi ini nilai-nilai baik yang harus kita gali, bahwa beliau adalah, bagi saya catatan sosiologi itu belajar tentang modernitas, bahwa beliau adalah sosok kemajuan untuk orang yang ingin maju, orang yang juga ingin kolonialisme. Itu pasti kolonialisme musuh bersama, musuh kemanusiaan, dan Nabi Muhammad SAW juga anti kolonialisme. Berperangnya Nabi bukan untuk kolonialisme, mempertahankan sisi nilai kemanusiaan, dan ini dilakukan oleh karyawan masyarakat. Bagi kita yang ada di masyarakat Tangerang, kita punya role model.
kita punya tokoh yang harus kita banggakan. Dalam arti apa? Kalau perlu kita lebih sukses. Amin ya, mudah-mudahan. Kita harus lebih baik. Yang memang harus semangat. Kalau beliau bisa bahasa, saya tidak tahu kemampuan bahasa beliau. Bisa taruhlah 4 atau 5 bahasa. Kita harus terus belajar ya. Betul ya, kemudian ya. Karena jendela kebudayaan, peradaban, diraih kita kemampuan bahasa, nation state, berpikir rasionalitas. Maaf terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.